Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai cara untuk naik kereta api lokal ya, terutama penataran. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Di video ini sebenarnya aku hanya ingin memberitahu kepada kalian bahwa ketika kita naik kereta api ya, baik lokal maupun kereta api lain ya atau eksekutif, sebaiknya kita itu mendahulukan penumpang yang turun. Kecuali kalau kita naik dari stasiun terminus. Stasiun ini merupakan stasiun awal ya dari perjalanan kereta api. Kalau penataran ini kalau nggak salah terminusnya adalah di stasiun Blitar. Jadi kalau di Malang, ini kan aku naik dari Malang ya, yang siang, keberangkatan siang jam 12 kurang seperempat, itu bukan merupakan stasiun terminus, sehingga ada penumpang dari Blitar yang turun di stasiun Malang ini. Nah, beberapa waktu yang lalu itu aku melihat sebuah unggahan video di TikTok dan di Instagram memperlihatkan ada sekelompok anak-anak TK ya. Jadi sekelompok anak TK dan gurunya itu yang mau turun dari kereta api Penataran. Kemudian ternyata mereka itu kesusahan. Alasannya adalah ada penumpang yang mau naik ya, tapi tidak sabaran. Jadinya mereka itu akhirnya berdesak-desakan di pintu kereta. Akibatnya adalah menghambat eh, perjalanan kereta api. Kenapa bisa menghambat? Karena ketika ada penumpang yang naik ya, menerobos untuk naik padahal ada penumpang yang mau turun, menyebabkan lalu lintas di dekatnya pintu kereta itu akan terhambat. Jadi makanya di video ini aku ingin menghimbau kepada kalian bahwa kalau kita naik kereta itu usahakan sabar. Alasannya adalah kalau kita sudah membeli tiket ya, apalagi yang ada tempat duduknya, otomatis pasti kita dapat tempat duduk ya. Kalaupun ada yang menduduki tempat kita, kita tinggal bilang ke kondekturnya atau ke PKD-nya bahwa itu punya kita. Gitu aja ya, simple. Jadi jangan takut kalau kalian itu sudah dapat tempat duduk, kemudian naik kereta api ya, jangan berpikir bahwa nanti akan berdiri ya, didahului oleh penumpang lain. Enggak, kalau kalian dapat tempat duduk kalian ya dapat ya. Kalau ada penumpang lain yang di tempat kalian ya kalian tinggal bilang ke kondekturnya, seperti itu. Kembali ke masalah tadi ya, jadi ketika ada penumpang yang turun itu terhambat untuk turun, otomatis waktu tunggu kereta di sebuah stasiun itu akan lama. Kereta akan diberangkatkan ketika semua penumpang turun dan semua penumpang naik. Ketika itu masinis akan membunyikan semboyan, aku lupa ya, semboyan 40 kalau nggak salah. Jadi akan membunyikan peluit pokoknya. Nah, itu tandanya adalah kereta aman untuk berjalan. Kalau masih ada penumpang yang belum naik ya, otomatis kereta nggak akan jalan. Nah, semakin lama ya waktu seperti itu otomatis juga akan menghambat perjalanan berikutnya, karena 1-2 menit sekarang itu berharga sekali ya di kereta api, karena mereka itu mengutamakan ketepatan waktu meskipun kereta ekonomi atau kereta lokal. Jadi ketika kita itu nggak sabar maksudnya kalau ada penumpang yang turun kita keburu-buru mau naik ya, otomatis keretanya akan tidak segera diberangkatkan karena menunggu semuanya itu bisa naik ya. Paham maksudku ya? Jadi seperti itu. Salah satu hal yang menghambat lain itu adalah kita sebagai penumpang itu tidak mendengar pengumuman dari informasi di stasiun mengenai posisi kereta. Semisal kita naik di kereta nomor 1 yang diumumkan dari stasiun ya, itu berada di bagian depan, maka otomatis kita bergeser di bagian depan. Kalau di stasiun Malang kita bisa ke arah utara ya. Sementara kalau di kereta nomor 6 berarti kita ke bagian selatan ya. Jadi jangan sampai kalian itu tidak mendengar pengumuman ya. Kalian naik di kereta nomor 1 tapi ternyata kalian itu menunggunya di dekatnya kereta nomor 6, akhirnya lama ya, jamiawan lama. Jadi seperti itu. Tapi ini kembali lagi ke pihak PT KAI. Yang bagus itu di stasiun Surabaya Pasar Turi, ketika aku naik kereta api Airlangga itu diberikan papan petunjuk mengenai lokasi kereta. Jadi
Sebagai penumpang kita bisa memperkirakan akan berdiri di bagian mana ya. Misal di nomor 5 atau nomor 4. Jadi kita nggak perlu lagi mencari-cari atau mengira-ira di manakah letak dari nomor kereta yang akan kita naiki. Nah, semoga saja ini juga bisa diterapkan di stasiun Malang karena saat ini itu belum ada. Jadinya kalau misalkan nanti ada seperti itu akan memudahkan penumpang. Jadi mereka sudah siap di tempatnya masing-masing, tidak perlu lagi salah ya. Karena kalau salah misalkan harusnya nomor 6 tapi kan nomor 1 itu juga perlu waktu lama ya untuk berjalan. Nah, seperti itu. Oh iya, ada informasi lagi bagi kalian yang membawa penumpang lansia ya di atas 60 tahun. Saat ini sudah ada fasilitas berupa tempat duduk meskipun kalian tidak memiliki apa namanya, tempat duduk ya, kursi tempat duduk atau tanpa tempat duduk. Jadinya PT Komuter Lain, PT KAI maksudnya itu menyediakan beberapa kursi ya kosong khusus untuk lansia ya. Jadi kalian bisa bertanya kepada petugasnya. Misalkan kalian bawa lansia, itu bisa duduk di nomor berapa. Karena ketika aku lihat itu pas pembeli tiket itu ada beberapa kursi yang sengaja kosong nggak bisa dibeli. Kemungkinan itu adalah kursi untuk lansia yang tidak mendapatkan tempat duduk. Ini aku tunjukkan kepada kalian ya ketika kereta api Penataran yang mau ke arah Surabaya itu tiba dan kita lihat apakah para penumpangnya sudah tertib atau tidak. Aku sengaja untuk tidak langsung masuk ke dalam kereta karena ingin melihat bagaimana penumpang sekarang sudah tertib atau enggak. Keretanya sudah tiba ini, jadi kalau kita mau naik, kita tunggu keretanya sampai berhenti dengan sempurna. Kemudian nanti petugasnya akan menggeser tangga itu ya, tangga warna merah itu tepat di depan pintu agar kalian bisa naik karena peronnya itu nggak pas. Beda dengan stasiun Gubeng itu sudah lumayan pas ya, atau stasiun Wonokromo udah lumayan pas. Nah, ini ternyata beberapa penumpang itu sudah mulai berada di depan pintu kereta. Tak lihat ini sudah mulai cukup teratur, jadi para penumpang yang turun diberi waktu dulu untuk turun ya. Penumpang yang mau naik menunggu dulu. Ketika sudah semuanya turun baru mereka itu naik. Beberapa penumpang itu masih bingung dengan nomor keretanya sehingga mereka itu bertanya kepada petugas seperti ini ya. Padahal di dekat-dekatnya pintu ya, pintu kereta di dekatnya badannya kereta itu sudah ada nomornya. Jadi kalian bisa lihat di situ sudah jelas nomor berapa. Nah, makanya ketika kalian naik kereta, usahakan kalian sudah siap ya di kereta nomor berapa, kursi nomor berapa. Kalau sudah keretanya datang, itu lihat itu ada papan di situ ya, ada nomornya di situ. Kalian bisa langsung menuju ke nomornya. Misalkan sudah nggak nutut waktunya, kalian langsung naik dulu, nanti baru berjalan menuju ke nomor kereta yang dituju. Karena kalau kita itu terlalu lama ya, nanti bisa ketinggalan ya dan akhirnya mengganggu perjalanan kereta. Pokoknya kalau naik kereta itu usahakan kalian udah siap ya. Jadi misalkan sudah ingat nomor keretanya, ingat nomor tempat duduknya, kemudian siap di tempat yang sudah disediakan, misalkan di depan atau di bagian belakang atau di tengah, itu kalian bisa siapkan dulu biar enggak bingung ketika mau naik. Dan yang terutama adalah tunggu semua penumpang itu turun dulu ya. Tunggu semua penumpang turun dulu baru kalian naik. Kalian nggak perlu eh, bingung ya nanti nggak dapat tempat duduk ya, pasti dapat kalau kalian memiliki tiket tempat duduk. Kalau tiketnya berdiri atau tanpa tempat duduk, kalian bisa duduk dulu di tempat yang masih kosong. Kalau misalnya nanti ada penumpang yang punya tiket di tempat itu ya kalian pindah lagi ya. Atau mungkin kalian bisa di gerbong makan kalau ada. Pokoknya jangan sampai di kereta pembangkit ya. Itu nggak boleh kalau nggak salah. Jadi seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa menjadi pelajaran dan pengalaman biar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Sekian video dari aku, sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Terima kasih.